adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Apa itu? Orang sadar dan orang lalai, udah gitu aja. Adoh tanpa wangenan, jauh seolah tak berjarak, waduh banget. Ini orang lalai. Cedak tanpa senggolan, ini orang sadar. Dia lebih dekat dari urat nadi. Dimanapun kita berada, dia selalu ada. Di saat engkau bertiga, dia yang keempat. Di saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Selamat malam Bapak Ibu. Jolali podo ngopi sit. Ngopi. Podo ngopi sit. Ngopi kurung. Ngopi sit. Karo ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ngopi dulu. Dan kali ini saya akan menjabarkan tentang bahasa yang sederhana. Aduh, serak-serak banjir. Bahasa yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan. Ya pasti pernah lah. Setidaknya yo seumur hidup sekali lah. Asal wong Jawa tapi bahasa yang sangat sederhana. Apa itu? Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Wah. Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Bahasa orang-orang dulu yang mengisyaratkan tentang kemarifatan. Adoh tanpa wangenan, jauhnya tak terkira. Cedak tanpa senggolan, dekatnya itu tak senggolan, tak sentuhan gitu loh. Duh kan makna yang begitu wow karena semua itu ada hakikatnya yang tersembunyi. Seperti adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan, itu bahasa-bahasa sanepannya orang dahulu. Karena semua ini adalah bahasa perumpamaan. Tapi dengan perumpamaan itu ada yang mendapatkan petunjuk atau hikmah, mendapatkan cahayanya mudeng paham. Ada yang semakin bingung. Nek bingung ngopi bae lah Bapak Ibu. Kalau bingung ngopi saja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya saya yuk bingung, makanya ngopi aja. Nah, ada yang mendapatkan petunjuk dengan bahasa perumpamaan, ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang semakin jauh dari kebenaran, ada yang muter-muter nanti pening, kepala pening, memahami kata per kata, pening, kepala pening dengan perumpamaan, pening, kepala pening dengan apa ya? Dengan bahasa sanepan, bahasa simbolik. Jadi sebenarnya kata-kata adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan itu hanya disimpelkan saja lah. Apa itu? Orang sadar dan orang lalai, udah gitu aja. Adoh tanpa wangenan, jauh seolah tak berjarak, waduh banget. Ini orang lalai. Cedak tanpa senggolan, ini orang sadar. Dia lebih dekat dari urat nadi. Dimanapun kita berada, dia selalu ada. Di saat engkau bertiga, dia yang keempat. Di saat engkau berlima, dia yang keenam. Tahu, jadi adoh tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan itu hanya membahasakan bahasa simpelnya, sederhananya adalah orang lalai dan orang sadar. Dah gitu doang. Jadi orang rasa bingung. Di saat kita merasa Tuhan itu sangat jauh, kita akan berbuat semena-mena, mempertuhankan hawa nafsunya, hawa nafsu kita sendiri, sehingga hidupnya mengikuti kehendak bebas. Tapi di saat kita sadar bahwa Tuhan itu dekat, lebih dekat dari urat nadi, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah
Itu esa. Tuh, jadi cedak tanpa senggolan itu adalah kul huwallahu ahad. Bahasa sederhananya adalah orang lalai dan orang sadar. Bahkan gerakan seperti ini ya harusnya sadar. Bukankah ini dayanya? Bukankah ini kuasanya? Kita mendapatkan kuasa daya, kekuatan darinya. Lah kenapa kita akui? Di saat kita mengakui bahwa kita bisa bergerak, kita bisa ini, kita bisa itu, tanpa adanya kesadaran, itulah tanda kita sedang lalai. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau lagi dengar azan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Selama ini kalau mendengarkan azan kan kita menjawab la haula wala quwata illa billah di saat sedang di hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah. Tapi lawang biasanya cuma jawab-jawab doang, nggak direnungkan, nggak ditafakuri, nggak dipahami. Harusnya kita harus ada kesadarannya. Bukan kita yang bisa sholat, tapi kita diberi hidayah, diberi kuasa, diberi kekuatan, diberi anugerah untuk mengerjakan sholat, gitu loh. Tapi di saat kita mengatakan saya sholat, saya sudah sholat tanpa adanya kesadaran, itu yang disebut di ayatnya. Celakalah orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Ya ginilah, kita gerak seperti ini di saat pas geraknya kok nggak ada kesadarannya. Tanpa disadari kita merasa bahwa diri kita yang bisa kok. Makanya yang namanya kesadaran itu bebarengan. Saat ini, sekarang ini. Jadi kesadaran itu gerak seperti ini sadar gitu loh. Kita berbicara, kita yang menyaksikan gitu. Bukan kita yang bisa berbicara. Siapa yang memberikan daya untuk berbicara? Lah, roh kita kan menjadi penyaksi. Saksikan di saat sedang berbicara, saksikan di saat sedang bergerak, saksikan di saat sedang ketip-ketip. Tapi ini ranahnya kesadaran, bukan hanya pengetahuan. Makanya di sebalik segala sesuatu ada hikmahnya. Ikro, bacalah, pahami. Ikro, apa yang dibaca? Ya kejadian, ya rasa, ya semuanya. Ikro, bismillahirrahmanirrahim. Ikro kita bacalah kitabmu dan cukup dirimu menjadi penyaksi, kan gitu kan. Saksikan, sedang berbicara seperti ini, kesadaran itu harus menyaksikan. Bukan kita yang bisa berbicara, tapi kita diberikan pertolongan untuk berbicara. Kita gerak, kita jalan, kita berpikir, kita merasakan, kita ini, kita itu. Kesadaran itu harus ada. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari dia, ya kembalikan kepada dia. Semua ini asalnya dari dia. Lah, utik-utik seperti ini nih, bukankah semua ini darinya? Kenapa kita merasa bahwa diri kita yang bisa, kita merasa diri kita yang ini, yang itu, dan sebagainya? Itu tanda atuh tanpa wangenan, lalai. Makanya orang lalai atuh tanpa wangenan, orang sadar cedak tanpa senggolan. Tuh bahasa sederhana yang mempunyai filosofi, bukan filosofi, perumpamaan yang begitu dalam. Ya nggak jauh beda dengan kata-kata mati sakjroning urip, urip sakjroning mati, belajar mati sakdurung mati. Apa sih belajar mati sakdurung mati? Kita harus mematikan ego, kita harus mematikan keakuan, kita harus mematikan pengakuan akan diri kita ini, bahwa kita merasa diri kita yang bisa, diri kita yang ini. Hilangkan, matikan. Itu belajar mati sakdurung mati. Bahkan belajarnya ini pun harus ada kesadarannya. Bukan kita yang merasa bahwa kita yang sedang belajar, tapi semua ini karena anugerahnya memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita
dituntun, dibimbing untuk belajar gitu loh. Jadi intinya lebur diri gitu loh, nyatakan yang sejati, semua asalnya dari dia, kembalikan kepada dia. Makanya konsep innalillahi saat ini, matikan diri, biar dia yang menguasai, biar dia yang memberikan sinarnya kepada jiwa raga kita ini. Tapi bab seperti ini bukan hanya sekedar pengetahuan gitu Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar di pengetahuan, naik turun rasanya, beneran. Kadang damai, kadang emosi, kadang sedih, kadang khawatir, kadang kadang embih gitu. Makanya ayo terus nikmati nafas. Praktekkan sadar nafasnya agar jiwa selalu tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Harus tenang dulu lah, wong masih twing 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 twing. Continue tenang. Harus dalam continue ketenangan. Harus dengan apa ya? Bahasa continue harus selalu dalam ketenangan. Terus baru nanti ini akan serah diri lagi. Jadi bertingkat. Tapi kalau sekarang lagi tenang, besok enggak, besok tenang, besok enggak, ini berat naik turun, naik turun, naik turun, wajar. Tapi bagi pemula wajar. Yang penting terus berproses, dan dalam prosesnya pun sertakan dia. Berserah. Bukan kita yang bisa, tapi kita dipisahkan. Bukan kita yang belajar, tapi kita yang sedang diajarkan, gitu loh. Bukan kita yang berjalan, tapi kita yang sedang diperjalankan. Bukan kita yang ini yang itu, tapi kita itukan lah, itulah ibaratnya. Menjadi wayang ilahi, obah seobahe ngetutno gerakane dalang. Kalau bahasa dulunya, kita hanya umpama wayang yang digerakkan oleh dalang. Lah gerakan dalangnya di mana? Kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kamu gini. Lah kan kita hanya mengikuti saja. Makanya hidup ini hanyalah menjalani, menikmati, mensyukuri, udah, dan menanti kapan kita kembali secara raga loh yo. Kesadaran itu saat ini, sekarang ini. Kita harus mengembalikan kesadaran kita kepadanya, berserah diri kepadanya saat ini, sekarang ini. Tapi yang maksud tadi menanti mati kembali adalah bentar kalau rohnya ini sudah lepas dari raga. Makanya sebelum roh ini lepas dari raga, belajar mati sak durung matikan ego kita, agar kita tidak mengikuti kehendak bebas, agar kita tidak mempertuhankan hawa nafsunya. Matikan diri. Kembalikan kesadarannya kepada kesadaran yang murni yang ada di sana. Kesadaran murni yang sejati ada di tengah-tengah dada. Qalbu mukmin baitullah ada di sini. Di penghujung nafas. Di saat Bapak atau Ibu menarik nafas, di sini kan ada klek gitu kan. Terus menghembuskan nafas. Hembuskan. Di sini ada lah, ini di jedanya ini. Ini pintu gerbang utama untuk masuk ke dalam keruhanian di sini. Tapi ingat, bukan menuju ke sananya bukan dengan fokus ke nafas, tapi sadari nafas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Dari merasakan nanti akan meresapi, dari meresapi akan menghayati, dari menghayati akan tenggelam kepada yang sejati. Masuk ke gerbang pertama, menjadi penyaksi itu di sini. Jadi hakikatnya syahadat menjadi penyaksi itu di sini. Saksikan. Seperti kita bersuara seperti ini, kita harus menyaksikan. Bukan kita yang bisa bersuara, tapi kita diberikan daya upaya bersuara. Jadi kita menyaksikan siapanya. Loh itu di sini, tapi harus
bersihkan hatinya. Biar intan permata yang ada di dalam kopinya itu kelihatan. Kalau hatinya masih butek, hatinya lah, bukan hatinya Bapak Ibu, salah ngomong. Kopinya. Di saat gelas kopi ini, ya kopi ya namanya kopi ya hitam ya. Di saat intan permata ditaruh di dalam wedang kopi ini, waduh nggak kelihatan mana intan permatanya. Mana ya intan permatanya? Tapi di saat wedang kopi ini digeruduk dengan air bening, lama-lama bening-bening, kelihatan intan permata. Ya begitulah kebenaran. Karena kebenaran itu ada di dalam hati nurani yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam. Ayo mati sak durung mati, belajar mati sak durung mati. Bukan mati bunuh diri, tapi yang dimatikan adalah ego dalam diri. Awas, jangan salah tafsir. Belajar mati sak durung mati, matikan diri sebelum mati, nanti malah gagal paham, kendat. Bukan itu. Yang dimatikan adalah keakuan dan pengakuan ego kita ini. Ayo. Udah, terus nikmati nafas. Nikmati nafas, serahkan diri kita, serahkan segala urusan kita kepadanya. Udah dulu Bapak Ibu, hujannya semakin deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.